Shalom bagi kita semua. Shalom teacher. Semangat. Shalom bagi kita semua. Shalom teacher. Apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Baiklah, kita mau mulai ibadah kita. Kita persiapkan Alkitab kita, persembahannya dan hati kita untuk memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita angkat lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus.
pujian, dia hanya sejauh doa. Shalom semuanya. Bagaimana kabar anak-anak teacher hari ini? Harusnya kita tetap dalam keadaan sukacita ya, supaya kita juga bisa sehat, karena hati yang gembira adalah obat. Nah, sekarang kita akan mulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Tapi sebelumnya jangan lupa Alkitabnya sudah harus ada di sebelahnya ya, supaya nanti tidak pergi lagi untuk mencari Alkitab. Oke? Nah, mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih setiamu yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Saat ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami untuk dapat duduk diam penuh hormat mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang coba lihat ini. Ini gambar apa ya? Tentu saja kalian juga tahu ini gambar banyak hadiah. Siapa di sini yang suka hadiah? Atau siapa deh di sini yang tidak suka hadiah? Kayaknya nggak ada ya orang yang tidak suka hadiah. Teacher juga suka sekali hadiah. Kalau kita bilang itu namanya surprise juga ya kan? Kejutan. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang sebuah hadiah yang dikasih cuma-cuma. Dan itu membuat kita bisa hidup sekekal. Apa itu? Nah, sekarang sebelum kita tahu hadiah apa itu, dengerin cerita teacher dulu ya. Ada seorang anak, ya anak laki-laki, namanya adalah Moses. Nah, namanya Moses. Moses ini seorang anak yang sangat pandai. Apa kira-kira keahliannya atau kepandaiannya? Ini dia pandai menggambar. Dia mengikuti sebuah lomba saat itu. Dia sampai mendapatkan sebuah juara, yaitu juara di tingkat kecamatan. Ya, kalau kita contohnya itu di sebatam kota atau sekecamatan Nongsa. Nah, seperti itu. Kira-kira siapa di sini yang pernah dapat juara? Teacher dulu pernah loh dapat juara. Teacher juga yakin kalau teman-teman atau adik-adik di sini pasti ada yang pernah dapat juara. Nggak cuma di sekolah ya kan, tapi juga pernah. Contohnya, oh teacher aku pernah lomba juara makan kerupuk. Nah itu juga juara ya kan? Iya. Nah si Moses ini tadi dia juara melukis. Nah tapi karena dia juara, dia jadi sombong. Iya, si Mosesnya jadi sombong. Aku juara, katanya kayak gitu sama teman-temannya. Dianya jadi gak mau berteman sama teman-temannya. Bahkan menganggap remeh atau menganggap lebih dirinya dari teman-temannya. Kalau adik-adik di sini yang dapat juara, sombong gak ya? Enggak kan? Teacher yakin kok anak sekolah minggu Pos Makedonia semuanya anak yang baik, yang tidak sombong. Nah, suatu hari dia pergi nih mau mengikuti lomba tingkat kabupaten. Kabupaten atau kota ya kita dengarnya. Jadi tadi dia kan dari udah tingkat kecamatan. Nah sekarang dia tingkat kota. Contohnya tadi dia di tingkat Batam kota atau di tingkat Nongsa. Sekarang dia itu karena juara dia maju ke babak selanjutnya. Ke tingkat kota Batam. Jadi semua peserta dari seluruh kota. Ya kan, seluruh kota Batam contohnya. Tapi di perjalanan mobil yang dia tumpangi itu rusak. Tengok nih, mobilnya pakai termometer ya kan. Iya, mobilnya rusak di tengah jalan. Lalu gimana? Akhirnya si Moses jadinya terlambat pergi ke lomba itu. Kalau terlambat pasti dia didiskualifikasi. Tahu didiskualifikasi? Diskualifikasi maksudnya adalah dikeluarkan dari perlombaan itu ataupun dia tidak diizinkan untuk ikut lomba. Wah, kalau kira-kira kita di dalam posisi dia, kita marah nggak ya? Atau kita sedih? Kalau teacher sih pasti akan nangis-nangis, teacher kesal, ya kan? Ya wajar. Nah, begitu juga dengan si Moses tadi. Dia menjadi sangat kesal, dia marah, dia kecewa karena dia tidak bisa lagi ikut lomba. Nah ternyata teachernya si Moses tahu kalau Moses sedang marah, sedang kesal. Lalu teachernya datang deh ke rumahnya Moses. Moses dikunjungi. Lalu teachernya bilang apa? Moses, kamu tidak perlu kesal, tidak perlu kecewa. Kan yang membuat kamu juara juga bukan kamu sendiri kan? Karena Tuhan kan kamu bisa juara.
Bukan hanya karena kamu pintar menggambarkan, Moses tahu kan banyak juga orang yang bisa menggambar, yang pintar menggambar. Tetapi itu juga karena Tuhan, makanya Moses bisa juara. Nah, kalau sekarang misalnya Moses tidak bisa pergi mengikuti ujian itu, nah Moses tidak perlu marah, ya kan? Moses tidak perlu kecewa, karena Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Coba Moses ingat, kemarin waktu Moses juara di tingkat kecamatan, apa yang Moses lakukan? Apakah Moses sudah bersyukur langsung kepada Tuhan? Atau Moses sibuk memberitahu kepada orang-orang, "Hei, aku juara loh," lalu menyombongkan diri. Lalu Moses pun bersedih. Dia mengingat apa yang sudah dia lakukan. Dia bukannya bersyukur, malah dia justru menyombongkan diri di depan teman-temannya. Dia pun akhirnya sadar. Nah, adik-adik, saat ini kita sedang diingatkan akan anugerah Tuhan yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang Dia berikan secara cuma-cuma. Apa itu? Yang pertama, Allah memberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Kenapa kita perlu keselamatan? Karena kita dan semua manusia di dunia ini sudah berdosa. Mulai dari lahir kita sudah berdosa. Jadi kita butuh yang namanya keselamatan. Keselamatannya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Hanya melalui Yesus ya. Jadi bukan karena perbuatan baik kita yang membuat kita selamat. Tetapi hanya karena anugerah dari Allah Bapa melalui kematian anaknya di kayu salib. Jadi teacher, kita nggak perlu berbuat baik dong. Oh, tidak begitu. Bahwa perbuatan baik kita itu menunjukkan rasa syukur kita karena kita sudah diselamatkan ya. Itu dia yang pertama. Nah, yang kedua, untuk menerima pemberian tadi itu, keselamatan itu, kita harus percaya. Kita harus mengimani bahwasanya Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jadi tadi bukan sekedar Allah memberikan keselamatan, bukan hanya itu, tetapi kita juga harus mempercayainya bahwa semua dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Kita sudah menerima hadiah keselamatan tadi melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Siapa di sini yang percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita? Teacher percaya. Teacher yakin juga anak-anak teacher percaya. Oke. Nah, yang ketiga yang perlu diingatkan pada kita hari ini adalah kita harus bersyukur. Ketika tadi si Moses, dia menang lomba, harus bersyukur. Kita juga harus bersyukur yang pertama tadi karena kita sudah menerima keselamatan itu. Ya kan? Lalu apalagi yang perlu kita syukuri? Oh teacher, aku bersyukur karena aku bisa makan setiap hari. Iya benar, aku bersyukur teacher, ternyata mamaku masih punya uang untuk beli paket data sehingga aku bisa belajar dengan teman-temanku di sekolah. Teacher, aku juga bersyukur aku punya baju, aku punya orang tua, ya kan? Nah jadi banyak sekali yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita. Nah sekarang mari kita buka Alkitab kita dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ya, kita buka Alkitab dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kita membacanya secara bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, di firman Tuhan kali ini juga sudah sangat jelas ya dikatakan bahwasanya kita selamat itu bukan karena kita baik, bukan karena kita berusaha, tetapi karena itu semua pemberian Allah dan kita mengimani pemberian Allah tersebut. Jadi kita tidak boleh yang namanya memegahkan diri. Memegahkan diri ini di sini maksudnya adalah bisa jadi sombong seperti itu ya, atau membanggakan dirinya. Ya. Oke anak-anak teacher. Nah, sekarang ayat hafalan kita tertulis di
Efesus 2 ayat 8. Kita baca ya sama-sama, nanti dihafal. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Nah, sampai di situ dia untuk yang kelas kecil ya. Untuk yang kelas besarnya, kita lanjutkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oke, bisa ya semuanya? Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami masih dapat berkumpul, bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Bantu kami untuk menjadi anak yang selalu bersyukur atas apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami menjaga keselamatan yang telah Engkau berikan, kami mengimaninya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita membuat persembahan sambil bernyanyi, aku bawa, aku berikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.